Selamat datang di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini, kita akan membuat proses login dari aplikasi Laundry kita. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian klik start pada Apache dan SQL. Kemudian teman-teman buka juga untuk Google Chrome dan text editornya. Oke, sebelumnya saya akan mendemokan dulu proses login dari aplikasi Laundry yang saya buat sebelumnya. Oke, langsung saja saya buka. Nah, ini adalah tampilannya sama dengan form login yang kita buat di pertemuan video sebelumnya. Oke, di sini kita login, username-nya admin, kemudian passwordnya admin. Jika loginnya berhasil, maka akan tampil halaman dashboard admin dari aplikasi Laundry kita. Oke, jika gagal, misal kita memasukkan username dan password yang tidak sesuai dengan data yang ada di tabel user atau yang di database, maka nanti ada pesan login gagal, silakan periksa username dan password Anda. Nah, sekarang kita akan membuat sistem login seperti ini pada aplikasi Laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Oke, sekarang kita buka aplikasi kita dengan mengetik localhost /laundry/panel. Oke, ini adalah form login yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti seri playlist tutorial pembuatan aplikasi Laundry ini, silakan teman-teman tonton videonya dari awal supaya bisa mengikuti sampai ke video kali ini. Oke, silakan teman-teman buka kode editornya dan pastikan teman-teman buka file login.php yang ada di dalam folder backend, yang ada di dalam folder views. Kemudian sekarang kita buat controller baru dengan nama login. Oke, kita save, kemudian kita kasih ekstensi .php. Oke, nah selanjutnya kita buat kelas di controller login ini. Silakan teman-teman tuliskan controller, kemudian ketik tab di keyboard. Oke, langkah selanjutnya kita klik pada login.php yang ada di dalam folder backend. Nah, di sini di bagian form ini kita tambahkan sebuah metode yaitu post, kemudian kita kasih action. Nah, actionnya ini nanti kita arahkan ke controller login. Nah, di sini kita tuliskan tag php, kemudian kita tulis base URL ini ke controller login. Oke. Nah, kemudian di bagian input ini kita perbaiki biar lebih rapi. Oke, di sini kita hapus, kemudian di sini juga kita rapikan dulu untuk scriptnya. Nah, kemudian di bagian input type ini bukan menggunakan email, tapi kita gunakan tag. Oke, selanjutnya kita kasih name-nya adalah username. Kemudian di bagian placeholder ini kita ganti bukan email, tapi enter username seperti ini. Kemudian di bagian input tipe password ini kita rapikan juga untuk scriptnya biar lebih rapi. Kemudian di sini input tipenya tetap password, kemudian kita tambahkan name-nya adalah password. Oke. Kemudian di sini kita tidak menggunakan link, tapi kita akan menggunakan sebuah button untuk ngirim datanya. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini button, tipenya adalah submit. Kemudian kita kasih kelas btn primary, kemudian kita tambahkan kelas lagi btn user,
Kemudian kita tambahkan lagi btn blog. Nah, kemudian kita beri nama tombolnya adalah login. Oke, kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita. Oke, kenapa ini harus menggunakan button? Karena ketika ada inputan username dan password, ketika diklik tombol login, maka nanti datanya bisa dikirim. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat database. Oke, silakan teman-teman bisa ketik seperti ini, localhost, kemudian enter. Nah, di sini di bagian menu PHP by admin, silakan teman-teman klik. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat database baru dengan nama laundry. Oke, sekarang kita klik tombol buat. Nah, di sini database-nya sudah terbuat. Kemudian kita buat tabel dengan nama user. Nah, tabel user ini nantinya akan menyimpan data atau username dan password yang kita gunakan untuk login ke sistem. Oke, di sini kita perlu mengisikan field-field dari tabel user ini. Yang pertama adalah ID user, kemudian yang berikutnya adalah username, yang terakhir adalah password. Oke, untuk ID user ini kita jadikan sebagai primary key, auto increment. Oke, kemudian pada bagian field atau kolom username ini kita ganti menjadi varchar. Kemudian kita isi panjangnya adalah misalkan 50. Kemudian untuk password kita juga ganti menjadi tipe datanya varchar. Kemudian kita isi juga misalkan 50. Nah, oke, silakan selanjutnya klik pada tombol simpan. Oke, sekarang di dalam database laundry ini sudah ada satu tabel, yaitu tabel user. Nah, tabel user ini ada 3 field atau 3 kolom, yaitu ada ID user, username, dan password. Oke, langkah selanjutnya adalah silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita klik pada controller login. Nah, di controller login ini kita buat sebuah variable, misalkan username. Kemudian di sini kita perlu menangkap kiriman username dari form login. Jadi this input push. Di sini kita tuliskan sesuai dengan name yang ada di sini. Di sini kan di bagian input type tag ini kan name-nya adalah username, maka di sini harus diketikkan username, harus sama. Oke, kemudian kita buat satu lagi, yaitu untuk password. Nah, di sini kita kopikan aja dari sini ya. Kemudian kita ganti untuk ininya adalah password. Oke, jadi nantinya apapun yang diketikkan di form login ini, di field username ini nantinya akan disimpan ke variable username. Kemudian untuk yang password akan disimpan ke variable password. Nah, setelah datanya berhasil ditangkap di variable username dan password, langkah selanjutnya adalah datanya akan kita kirimkan ke sebuah model. Nanti kita buat modelnya adalah model login. Oke, caranya adalah kita buat seperti ini, this mlogin proses login. Nah, di sini kita masukkan username ini sebagai parameter. Kemudian kita masukkan parameter berikutnya, yaitu variable password ini. Oke, langkah selanjutnya kita perlu membuat mlogin ini di
dalam folder models. Oke, silakan teman-teman ke folder models, kemudian klik kanan new file. Nah, di sini kita save, kemudian kita beri nama filenya adalah mlogin.php. Oke. Nah, di sini kita buat kelas dari model login ini. Cara buatnya adalah dengan mengetikkan model, kemudian tekan tab di keyboard. Nah, maka akan dibuatkan struktur seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita sudah berhasil membuat mlogin-nya, kemudian kita membuat sebuah function dengan nama proses login. Oke, sekarang kita kopikan aja function proses login sama parameternya ini. Kemudian di model login ini kita buat sebuah function public function. Kita pastikan yang tadi sudah kita copy. Nah, di sini kita ketikkan seperti ini, di where username. Username ini harus sama dengan yang ada di tabel user. Jadi penamanya harus sama dengan ini. Kemudian di sini kita kopikan aja dari sini ya, dari ini, kemudian kita paste di sini. Kalau misalkan di sini nama parameternya adalah user, maka di sini juga harus ditulis user, harus sama. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi dbware, yaitu untuk password. Kemudian kita kopikan value-nya dari parameter password ini. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita buat variabel query. Nah, di sini kita ketikkan dbget. Nah, dbget ini, di bagian ini kita isi nama tabelnya. Nama tabelnya tadi adalah user. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita buat kondisi atau if jika variabel query numbers lebih besar dari 0, maka di sini kita lakukan perulangan atau for each variable query result as row. Oke, seperti ini. Berikutnya di sini kita buat array. Nah, di sini array-nya kita kasih nama ses. Oke, yang pertama di sini adalah ID user. ID user di sini kita isi dengan variabel row ID user. Kemudian berikutnya adalah kita kopikan aja. Nah, di sini kita ganti dengan username. Kemudian yang terakhir kita ganti menjadi password. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyimpan array ini ke dalam sebuah session. Oke, kita tuliskan seperti ini. This session set user data. Oke, kita kopikan dari array ini. Oke, nah jika pengecekannya berhasil, artinya jika inputan dari form login itu sesuai dengan data yang ada di dalam tabel user, maka nantinya akan kita redirect atau kita arahkan ke controller dashboard. Oke, untuk controller dashboard ini kita belum membuatnya, nanti kita akan buat belakangan. Oke, selanjutnya jika gagal, else, artinya jika inputan dari form loginnya itu tidak sama dengan data yang ada di tabel user, maka yang akan dilakukan adalah pertama akan mengirimkan pesan gagal, kemudian yang kedua akan diredirect ke controller panel atau tetap di halaman login tersebut. Oke, di sini kita pertama akan mengirimkan pesan gagal. Kita tuliskan seperti ini. This session set
flash data. Oke, di sini untuk nama flash datanya saya beri nama info. Kemudian pesan data yang akan kita kirimkan dalam bentuk alert. Jadi di sini kita buat seperti ini. Div class sama dengan alert. Oke, alertnya ini nantinya akan berwarna merah. Makanya di sini kita pilih alert danger. Kemudian di sini kita kasih rule sama dengan alert. Selanjutnya pesan yang akan kita sampaikan adalah login gagal. Seperti ini. Silakan periksa kembali. Silakan periksa kembali username dan password Anda. Oke, selanjutnya kita tutup dengan /div. Oke, setelah pesan ini berhasil ditampilkan, maka kita redirect ke controller panel atau supaya tetap di halaman form login itu sendiri. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan testing login dari aplikasi kita. Oke, sebelum melakukan testing login, kita harus menambahkan data atau menginputkan data di tabel user ini. Kalau kita lihat di sini datanya masih kosong. Nah, sekarang kita tambahkan datanya. Caranya teman-teman klik pada tombol atau pada menu tambahkan. Nah, di sini di ID user ini tidak perlu diisi karena di sini sudah auto increment. Yang perlu teman-teman isi adalah pada bagian username dan password. Nah, di sini misalkan username admin, kemudian passwordnya adalah 123456. Oke. Oke, langkah selanjutnya adalah kita klik pada tombol Go. Sekarang kita cek datanya sudah ada apa belum. Silakan teman-teman klik tombol atau menu jelajahi. Oke, sekarang di sini sudah ada satu data, yaitu username admin, kemudian passwordnya 1-6. Oke. Langkah selanjutnya, silakan teman-teman login di sini dengan memasukkan username dan password yang barusan kita buat. Oke, di sini username-nya adalah admin, kemudian passwordnya 1-6. Oke, kemudian klik pada tombol login. Oke, di sini ada error. Errornya adalah undefined variable mlogin. Di sini di file name controller, di controller login di number 10. Oke, kita cek kembali di controller login, katanya di baris ke-10. Oke, di sini ya. Ini artinya antara controller login dengan model login ini belum terhubung. Nah, untuk menghubungkannya kita tuliskan sebuah construct seperti ini. Kemudian di sini kita tulis .model, kemudian kita tuliskan nama modelnya yaitu mlogin. Oke, seperti ini. Sekarang kita refresh lagi di aplikasi kita. Nah, maka errornya sudah hilang. Sekarang ada error baru. Katanya di sini no database selected. Artinya database-nya tidak terpilih. Oke, sekali lagi jika teman-teman menemui atau mengalami error seperti ini, silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami errornya itu kenapa seperti itu. Nah, di sini errornya tidak terkoneksi ke database katanya, atau database-nya tidak terpilih. Oke, untuk mengatasi masalah ini, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian kita pastikan di folder config, kemudian di file database. Sini kita cek apakah database-nya sudah kita tuliskan di sini apa belum, seperti itu.
Nah, ternyata di bagian database ini kita belum menuliskan database laundry-nya. Makanya di sini ada pesan database tidak terpilih atau tidak tersambung ke database. Oke. Sekarang kita isi. Yang pertama kita isi username-nya adalah root. Kemudian database-nya kita sesuaikan dengan database yang kita punya, yaitu database laundry. Kita tulis di sini laundry. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke, ini artinya loginnya sudah berhasil karena kita sudah di redirect atau diarahkan ke controller dashboard. Oke, kenapa di sini ada pick not found? Karena controller dashboard ini belum kita buat. Oke, sekarang kita buat di folder controller. Silakan klik kanan, kemudian klik new file, kemudian kita simpan. Kita beri nama controllernya adalah dashboard.php. Nah, kemudian di sini kita tuliskan kelasnya dengan mengetikkan controller. Kemudian ketik tab di keyboard. Oke, seperti ini. Nah, untuk itu di function index ini kita tuliskan sebuah echo yang menampilkan string login berhasil seperti ini. Oke, kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, di sini login sudah berhasil. Kemudian sekarang kita akan menginputkan sebuah username dan password yang salah. Misalkan kita inputkan ajax seperti ini, kemudian kita klik tombol login. Nah, maka di sini masih diarahkan di controller panel atau di controller yang sama, artinya loginnya tidak berhasil. Oke, nah tadi kita sudah buat di model login. Jika gagal, maka ditampilkan pesan login gagal, silakan periksa kembali username dan password Anda. Nah, kenapa tadi tidak tampil? Karena kita belum memanggil flash datanya. Oke, langsung saja di login.php yang ada di dalam folder backend ini, kita tuliskan sebuah tag PHP seperti ini. Kemudian kita tuliskan this session flash data. Kemudian kita tuliskan nama flash datanya, yaitu info. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita refresh lagi aplikasi kita. Kemudian kita masukkan username atau password sembarang seperti ini ya. Kemudian klik tombol login. Nah, maka di sini ada pesan login gagal, silakan periksa kembali username dan password Anda. Tapi jika kita memasukkan username dan password yang benar, maka nanti akan diredirect ke controller dashboard. Oke, kita kembali masukkan username dan password yang sama, yang benar maksudnya. Passwordnya adalah 123456. Sekarang kita klik tombol login. Maka di sini diarahkan ke controller dashboard. Ada pesan login berhasil. Oke, teman-teman, saya kira cukup sampai di sini untuk video kali ini. Nanti di video pertemuan berikutnya kita akan membuat tampilan dashboard ini seperti pada contoh aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya.